Assalamualaikum. Nama saya Adeng Putri dengan NIM 203180052, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dalam mata kuliah Evaluasi Program Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin MPDI. Saya akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dari PAUD, SD, SMP, SMA, sederajat. Juga menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab dari tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang dalam menjalankan protokol kesehatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa COVID-19. Yang pertama, tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten adalah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, baik provinsi atau di kabupaten untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara berkala. Lalu memastikan puskesmas setempat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pencegahan COVID-19 di wilayah tersebut. Setelah itu, mengonfirmasikan kepada petugas yang menangani COVID-19 di kabupaten atau kota jika ada warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tugas selanjutnya adalah memastikan puskesmas bersama lembaga pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga di lembaga pendidikan. Tanggung jawab selanjutnya adalah melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif COVID-19. Dan yang terakhir adalah memberhentikan pembelajaran tatap muka apabila di lembaga pendidikan ditemukan positif COVID-19. Yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA sederajat. Beberapa tugas dan tanggung jawab beliau adalah mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman Dapodik, di mana kesiapan kepala sekolah adalah sebagai berikut. 1. Lalu kepala sekolah juga harus mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lain-lain. 2. Kepala sekolah harus siap menerapkan area wajib masker dan memiliki termogen, pengukur suhu tembak. Kemudian, tugas selanjutnya adalah pemetaan warga sekolah di mana ada beberapa orang yang tidak boleh mengikuti kegiatan di sekolah, seperti orang yang memiliki mesit komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jarak, memiliki riwayat perjalanan ke daerah resiko penyebaran COVID-19 tinggi, dan memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi. 3. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Lalu, tugas kepala sekolah selanjutnya adalah membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 yang melibatkan orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, dengan tugas dan tanggung jawab dari kepala sekolah adalah membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan terkait pendanaan kegiatan sosialisasi dan pengadaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah mengonfirmasikan kepada Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama jika ada warga sekolah terkonfirmasi COVID-19. Sekarang kita masuk kepada tugas dan tanggung jawab dari tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan pembagian kelompok belajar dan pengaturan jadwal untuk setiap kelompok sesuai masa transisi. 2. Melakukan pengaturan data letak ruangan dengan memperhatikan jarak orang duduk dan berdiri minimal 1,5 meter dengan memberikan tanda di kelas
kantin, tempat ibadah, perpustakaan, ruang pendidik, koperasi, dan lokasi antarjemput peserta didik. Lalu harus memperhatikan kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik di ruangan kelas. Dan jika sirkulasi udara di dalam kelas tidak baik, maka pembelajaran disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah. 3. Menetapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga sekolah yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. 4. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan cara menugaskan guru bimbingan konseling, wali kelas, atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab psikososial di sekolah dan mendata kontak layanan dukungan psikososial. Baik, sekian dari materi saya. Semoga pembelajaran di masa COVID-19 pada masa transisi dan kebiasaan baru dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.